Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Widget Trading di hari ini, hari Kamis 17 Oktober 2024. Pagi ini kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama. Namun sebelumnya kita akan mereview di beberapa pair juga ya, mungkin sebagai bahan koreksi dan evaluasi kita. Dimulai dari XAU USD ya. Sebelumnya jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Widget Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya untuk berbagi ke teman-teman yang baru menekuni dunia trading, khususnya yang betul-betul masih awam dan mau menekuni lebih serius lagi. Kita akan memulai dari XAU untuk mereview satu hari kemarin. Kita perkirakan akan bergerak naik. Dengan simulasi melewati area resisten. Jika tidak melewati resisten, maka akan kembali memantul seperti ini ya. Tentunya tidak serta-merta merah itu memantul ya, harus terpenuhi syarat konfirmasinya. Artinya harus berpengaruh signifikan terhadap pergerakan sebelumnya, baru nanti akan lebih condong ke bawah, melewati levelnya, melewati supportnya. Dan dari sisi candle yang terbentuk tentu mengindikasikan kekuatan bearish. Kemudian jika tidak mampu menembus area supportnya, nanti akan kembali memantul lagi atau kembali berbalik. Kalau dia break, kira-kira nanti akan mendekati level berikutnya. Nah, sementara ketika dia break dari resisten, akan bergerak naik, kemudian koreksi. Setelah koreksi bisa kembali bergerak naik ya. Tentunya kita uji di level-level yang terdekatnya. Di posisi pertama, karena lebih condong ke atas, kita menempatkan posisi buy lebih tinggi dari resisten dengan targetnya di 2681 ya, kebetulan tercapai dengan baik. Dari pergerakan di atas, setidaknya kita sudah bisa mengukur kekuatan daily range-nya. Yang terdekat kita lihat, kemudian jika masih berpotensi, masih cukup untuk melanjutkan naik ya, tentu dengan indikasi, dengan syarat ada konfirmasi lagi ya. Begitu mendekati target, maka perhatikan candle yang terdekat di sana, karena bisa jadi nanti akan mulai berkurang kekuatannya, akan mulai ada penolakan dan seterusnya. Banyak penolakan mengindikasikan kekuatan perlawanan yang lebih dari sisi yang berlawanan ya, dari seller tentunya. Dengan demikian minimal kita bisa dapat dari satu posisi dan berbaliknya, tapi berbaliknya cukup malam, maka cukup satu posisi ya, sudah lebih dari cukup untuk satu hari. Kemudian euro bagaimana? Euro kita perkirakan juga masih akan bergerak turun. Kemudian kita tandai di atas sebagai area koreksi, tidak mampu ditembus lebih tinggi, akan memantul kembali. Demikian di bawah ada supportnya, ketika tidak bisa break maka akan memantul kembali. Kemudian kita menempatkan satu posisi buy lebih tinggi, sell-nya juga lebih rendah ya. Namun di awal posisi sell tersentuh, sehingga untuk posisi buy harus disesuaikan. Kita menempatkan recovery di 60 sampai 80, sampai di titik koreksi masih lebih dari cukup untuk bisa cover. Kemudian di area koreksi sebagai area pentingnya, kita melihat dari situ ada rejeksi, kemudian ada perubahan warna yang signifikan. Nah, tentu kita juga bisa menempatkan posisi sell kembali. Tentunya kalau kita lihat waktu masih cukup, artinya dari sisi jam kerja kita mungkin kalau sampai jam 11, jam 10 malam, maka tentu ini masih cukup ya, masih cukup untuk kita entry bahkan sampai di support ini dulu ya, sudah cukup untuk targetnya.
Oke, itu untuk di euronya. Di pound sterling kita perkirakan ada area penting di bawah, kita tandai dia break berpeluang lanjut. Di atas juga sama, berpeluang nanti akan mendekati target, mendekati resisten. Kalau kita melihat dari sisi breaknya, ya tentu kita tidak dapat apa-apa karena sudah cukup panjang. Breaknya sampai di situ sudah terlalu dalam, sehingga untuk menempatkan posisi sell sudah berada di ujung rendahnya, sangat tidak rekom di sana. Karena itu kita menempatkan di awal di sell-nya di 1.30581 ya, tentunya sampai di targetnya kedua masih lebih dari cukup. Sementara untuk daily range sudah terpenuhi, kita bisa manfaatkan untuk pembalikannya. Kira-kira pembalikannya kuat apa enggak, kita tunggu sampai betul-betul signifikan. Kalau tidak signifikan, maka ini masih jauh bisa berpeluang kembali turun. Oke, itu aja yang bisa kita review untuk hari ini. Kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan di XAU dulu, biar lebih cepat mumpung masih pagi. Kita lihat dulu di time frame H4. Di H4 ada petunjuk candle yang terdekat, itu mengindikasikan kekuatan bearish sudah ya, mengindikasikan kekuatan bearish sudah mulai ditolak di sana. Sekalipun yang berjalan berwarna merah, berwarna hijau, namun tidak berarti serta-merta nanti langsung panjang, karena dari kecenderungan memang naik, tetapi saatnya koreksi dulu ya. Saatnya koreksi sampai di mana ya, sampai di wilayah koreksinya. Kita bisa menguji dengan support resistennya, kita bisa menguji dengan retracementnya. Oke, kita kembali ke H1 saja biar kelihatan nanti ya. Nah, kita lihat daily range yang kira-kira masuk akal untuk hari ini ya, sekitaran ini ya. Kemudian di atas kita tandai sebagai area resistennya. Kemudian di bawah juga kita tandai sebagai supportnya ya, supportnya di situ, resistennya di situ. Kemudian kita lihat ya, kita bisa menarik garis trennya seperti ini. Oke, kemudian saatnya nanti bergerak naik sampai di kisaran resistennya. Kemudian di area resisten kita bisa menguji lagi apakah ada nanti tanda-tanda pembalikan. Kalau ada tanda pembalikan nanti akan simulasinya begini, memantul kembali, kemudian akan terkoreksi lebih rendah, setelahnya akan kembali bergerak turun ya, kira-kira seperti ini. Nah, di space-space yang cukup kosong ini kita bisa menempatkan satu untuk targetnya. Kita targetkan dulu di sini. Targetnya kita tempatkan di 2685.06. Targetnya dulu. Kemudian baru kita menempatkan titik entry-nya ya, 2678 kira-kira di sini ya. 267879 oke lah. Oke, ini kita ambil 2679 oke ya. Untuk posisi buy kita tempatkan 2679.07. Kemudian target selanjutnya kita akan tempatkan di tidak usah terlalu jauh. Oke, target selanjutnya di 2691 ya. Target berikutnya di 2691.95 dan area jenuhnya di sana ya, di kira-kira 27000 dulu lah. Ya, mencapai 700 sudah luar biasa. Ini untuk area jenuh
beli berada di 2701 ya, poin sekian. Sehingga kalau disimulasikan break dari resisten kemudian akan naik, terkoreksi lagi, akan kembali bergerak naik jika tidak bisa break di bawah. Oke, dari sisi di bawahnya ya, kita uji di area supportnya di sana ya. Di supportnya kita akan menguji dulu apakah nanti mampu ditutup lebih rendah atau tidak. Kemudian karena jaraknya cukup jauh ya, tentu nanti kita bisa manfaatkan lebih di dalam di sini. Kemudian untuk target yang terdekat kita tempatkan di swingnya di sini. Ini kita menempatkan untuk sell di 2670.25. Kemudian selanjutnya kita menempatkan posisi targetnya di 2664.52. Kemudian selanjutnya kita akan targetkan kembali. Oke, kita akan targetkan di 2658 ya, untuk target di bawah lagi. Target yang kedua di 2658.34 ya. Sebenarnya kalau dua target ini sudah terpenuhi dengan baik, lebih dari cukup untuk harian kita. Sudah tidak usah otak-atik lagi, cukup untuk satu hari. Ya, walaupun satu target ini sudah cukup untuk target harian kita, namun kalau bisa maksimal tentu kita cari yang maksimalnya. Kemudian area jenuh hari ini kita perkirakan hingga di area ini ya. Ya, kalau kita tandai area jenuhnya di 2645. Area jenuh jual berada di 2645 poin sekian. Oke, ini saja yang bisa kita sampaikan untuk mapping hari ini di XAUUSD. Ingat, ini untuk trading harian, tidak cocok untuk swing, termasuk untuk scalping. Kalau scalping tidak seperti ini. Scalping nanti kita lihat dinamikanya, kemudian gunakan time frame yang lebih rendah, triggernya apa, trennya seperti apa, kemudian petunjuknya untuk kita entry apa, triggernya apa. Nah, kita nanti dilihat di situ. Tidak bisa dengan jarak yang jauh begini kita menggunakan scalping, kan nanti susah sekali. Karena scalping kita membutuhkan pergerakan yang cepat, entry dan exit dengan cepat, karena targetnya juga pendek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Selebihnya untuk pair yang lain kita akan susulkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.